sekarang kita sedang ada di unit pertambangan bauksit Kalimantan Barat. Katulistiwa. Kalau sudah melihat tugu ini berarti kurang lebih sudah tahu lah ya saya ada di mana. Selamat datang di Kalimantan Barat. Dalam perjalanan kali ini saya akan mengunjungi sebuah daerah yang namanya adalah Tayan. Melihat potensi tambangnya, suku budaya, serta potensi wisatanya. Mari ikuti saya, Patricia Rani, berkelana. Untuk membuka perjalanan saya di Kalimantan Barat, saya langsung berkunjung ke salah satu potensi wisata alam yang dimiliki oleh Tayan, yaitu Danau Laet. Catalino Bacuramin Kasaurga Basengat Kajubata. Halo, selamat atak di Danau Laet, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir. Ini merupakan salah satu danau yang ada di Tayan. Luas sekali, 800 hektar, dan sejak tahun 2018 sudah menjadi mitra binaan dari Antam. Hari ini saya mau eksplor danau indah yang ada di belakang saya. Saat saya berkeliling Danau Laet, saya dapat melihat sendiri keindahan dari Danau Laet. Salah satunya adalah 12 pulau yang terdapat di tengah-tengah danau ini. Yang tidak kalah keren, ternyata salah satu pulau yang ada di sini benar-benar berpenghuni. Di samping saya adalah Kampung Otong. Dulu sebelum ada jalan darat yang layak, masyarakat di sini benar-benar mengandalkan kapal ini menjadi salah satu transportasi utama mereka. Nah, saat ini di kampung tersebut kurang lebih ada 42 kepala keluarga yang tinggal. Semoga kapan-kapan saya bisa mampir ya. Setelah puas melihat keindahan dari Danau Laet, saya mau tahu lebih lanjut mengenai danau ini. Saya bertemu dengan Bapak Anselmus Effendi untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai Danau Laet. Kalau Danau Laet ini kan emang udah ada dari zaman nenek moyang ya Pak. Cuma kan akhirnya beberapa tahun inilah baru akhirnya jadi tempat wisata. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain awalnya tuh gimana akhirnya danau ini bisa jadi tempat wisata kayak sekarang? Iya, Danau Laet ini bermulai dari kelompok kecil masyarakat RT 06 Motong, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir. Nah, karena potensi alamnya bagus dan saya waktu itu pun terinspirasi sering jalan-jalan ke luar Pulau Kalimantan, khususnya di Jawa, Jogja. Ya, jadi saya juga melihat bahwa ini suatu peluang apabila kita konsep menjadi suatu tempat wisata tujuan orang-orang Kalimantan Barat lokal berwisata di Danau Laet. Jadi awalnya dari masyarakat lokal sendiri. Iya, bermulai dari masyarakat setempat. Kece. Terus sekarang kan banyak sekali ya Pak fasilitasnya. Seperti ini, jembatan ini kan salah satu fasilitas juga. Terus sudah ada perahu-perahu juga. Nah, perannya Antam sendiri dalam berkontribusi atas semua ini tuh apa Pak? Kalau Antam yang berkontribusi dengan kami Pokdarwis Wisata Alam Danau Laet ini, mereka sifatnya mitra binaan. Menunjang fasilitas yang kurang di tempat ini, contohnya WC, toilet bersih di tempat parkiran, miniatur rumah betang, karena itu ikon dari keberadaan warga masyarakat suku Dayak pada umumnya di tempat ini. Nah, kemudian penerangan alternatif solar cell. Ya, jadi kemudian lagi live vest untuk safety pengunjung yang menggunakan jasa transportasi air berkeliling danau. Ya, jadi itu merupakan bantuan-bantuan dari Antam ke kita. Nanti ke depannya Pak,
impiannya Danau Light tuh mau dijadikan seperti apa lagi tambahannya? Ya, impian kami masyarakat setempat supaya Danau Light lebih berkembang, lebih maju dan terdepan daripada yang sudah ada ini, karena peran serta pemerintah juga kami harapkan khususnya di bendungan. Program pembangunan unggulan wisata alam Danau Light, karena kalau tidak di bendung airnya turun naik ya ketergantungan dengan alam wisatanya. Semoga nanti kedepannya yang tadi Bapak doain terjadi ya Pak, terus Amin. makin banyak, nggak cuma lokal aja tapi Sip. dari mana-mana datang ke sini juga. Ya, kita berharap seperti itu, wisata Danau Light kedepannya maju dan berkembang khususnya di Kalimantan Barat. Bahkan umumnya mungkin ya mampu berdaya saing nasional secara nasional. Amin, doain bareng-bareng ya. Oke. Setelah mengunjungi Danau Light, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu situs budaya yang dilestarikan oleh Tayan, yaitu Keraton Tayan. Sesampainya saya di sana, saya disambut dengan tarian persembahan khas Melayu untuk menyambut tamu. Selamat datang di Keraton Tayan. Saat ini ada 11 kerajaan yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Salah satunya tempat saya berada saat ini yaitu di Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Ilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kerajaan Tayan, yang memiliki sejarah yang sangat panjang sekali. Sekarang saya ingin bertemu dengan Yang Mulia Raja dan juga Yang Mulia Ratu untuk mengulik kembali sejarah panjang kerajaan ini. Saya sudah bersama dengan Yang Mulia Panembahan Anom Gusti Yusri, Raja Tayan yang ke-14 beserta Yang Mulia Ratu Andi Haryani. Nah, hari ini saya bertamu ke sini karena memang Keraton Tayan ini kan sejarahnya panjang sekali, sudah dimulai dari dulu kala, dan senang sekali karena tradisi itu masih bisa berjalan sampai sekarang. Jadi Yang Mulia Raja, bolehkah diceritakan sejarah awal dari Kerajaan Tayan ini sendiri? Terima kasih Rani. Nah, Kerajaan Tayan ini sendiri berasal dari Matan Tanjung Purah, dari Kerajaan Matan. Nah, raja pertamanya adalah Gusti Lekar yang merupakan anak dari Raja Matan. Nah, sekitar tahun 1400-an, 1450-an, tahun Hijriah ya, beliau datang ke mari dengan misi utamanya adalah mengamankan jalur perdagangan. Nah, di Tayan Raja pertama Gusti Lekar kemudian menikah dengan putri seorang panglima Dayak dari tokoh Dayak di sini di daerah Tebang Benua namanya. Nah, kemudian dari perkawinan itu terus secara berkelanjutan sampailah hari ini, sampai kami zuriat berikutnya. Ada peran kolaborasi juga sampai akhirnya bisa terjadi dan tradisi ini bisa diteruskan dari masyarakat Tayan dan juga Antam. Ya. Boleh diceritakan Yang Mulia Tentu Raja saja. kolaborasinya? Nah, ketika kami dinobatkan waktu itu, Antam sudah hadir di Kecamatan Tayan atau di wilayah Kerajaan Tayan ini. Antam mensupport ketika upacara atau prosesi penobatan kami, sehingga pada waktu itu kita bisa mendatangkan sejumlah raja-raja dari Nusantara, bahkan ada perutusan juga dari Malaysia, dari Kelantan waktu itu, dan juga dari perutusan dari Brunei pada tahun 2012. Nah, di situ peran Antam sangat terasa sekali, karena untuk perhelatan sebuah penobatan raja itu dengan pernik-pernik dan tradisinya itu memang tidak sederhana begitu ya. Apalagi harus mendatangkan ribuan orang dengan acara ini. Nah, di sini Antam mengambil peran penuh pada waktu itu. Begitu tahun 2012
1 tahun kemudian kami bekerja sama dengan PT Antam waktu itu ingin merevitalisasi bangunan istana ini. Karena pada tahun itu kondisi istana kita ini sangat menyedihkan. Jadi bangunannya miring, kemudian bocor di sana sini, terutama di bangunan induk ini. Sejarah yang panjang sekali, terima kasih sekali Yang Mulia Raja dan juga Yang Mulia Ratu untuk waktunya. Aku berdoa semoga nanti suatu saat bisa kembali lagi dan sudah lebih tradisinya bisa lebih diteruskan lagi ke anak-anak muda sehingga kerajaan Tayan ini bisa terus ada sampai selamanya. Terima kasih untuk waktunya. Setelah mengunjungi Danau Laet dan Keraton Tayan, kini saya akan melihat kegiatan pertambangan bauksit Antam di Tayan. Di sana, saya akan bertemu dengan Pak Anas yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertambangan bauksit. Ini kali pertamanya saya masuk ke pertambangan yang ada di Kalimantan Barat dan sekarang kita sedang ada di unit pertambangan bauksit Kalimantan Barat. Seperti inilah, luas sekali dan prosesnya juga dilakukan di sini. Sekarang saya sudah sama Bapak Anas sebagai General Manager. Sebelum jauh nanya soal proses tambangnya, saya mau tanya dulu Pak. Saya tuh baru dengar bauksit pas mau ke sini. Boleh nggak sih Pak dijelasin bauksit itu apa sih? Iya, bauksit itu adalah bahan baku yang kalau diolah nanti bisa jadi aluminium, alumina, ya penambangannya seperti ini. Oh, jadi dia adalah bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Sebelum menjadi alumina dan aluminium. Betul. Ya. Kalau proses penambangannya Pak seperti apa? Iya, ini tambang bauksit itu tambang terbuka. Jadi kita harus mengupas overburdennya, lapisan atasnya mungkin 3 meteran. Habis itu setelah itu baru dapat ore bauksit ini. Ore box itu adalah bauksitnya itu sendiri? Iya. Oh, Nah, okay. tidak bisa langsung dipakai, harus dicuci dulu. Ini adalah washing plant kita. Oh, jadi habis diambil tanah dan batu-batunya, Atasnya, kemudian dicuci, harus dicuci dulu. barulah terlihat bauksitnya nanti. Iya. Nah, tadi ketika saya perjalanan ke sini, itu sempat ditunjukkan juga, ini nih unit reklamasi, dulunya nih pertambangan. Iya, iya. Apakah reklamasi juga jadi salah satu hal yang wajib Pak dalam sebuah pertambangan? Oh, sangat penting. Kita melakukan good mining practice. Jadi karena kita memang membuka atau mengubah rona bumi ini, kita kupas tadi overburdennya, kita ambil mineral di bawahnya, maka kewajiban kita adalah mengembalikan lagi bekas tambang itu untuk peruntukan berikutnya. Kalau sejauh ini yang paling simple, paling mudah memang kita lakukan reklamasi. Jadi termasuk di belakang sana itu yang hijau itu bekas reklamasi kita. Tuh, berarti wajib, nggak boleh sembarangan. Kalau ada orang nambang nggak direklamasi lagi itu berarti melanggar hukum ya Pak? Betul. Jadi harus ada reklamasi dikembalikan lagi. Juga kalau pertambangan tuh kita lihatnya, oh dari depan cuma ngeruk-ngeruk aja gitu. Padahal melewati proses yang panjang juga. Ada riset, ada eksplorasi, akhirnya proses pertambangan. Selama kerja juga harus safety. Dan tadi yang paling penting yang Bapak Anas bilang adalah reklamasi. Jadi berapapun puluh hektar yang digunakan, yang diambil gitu kan hasil buminya itu harus dikembalikan lagi ya. Supaya menjadi lahan yang sehat juga. Terima kasih ya Bapak Anas. Setelah melihat proses pertambangan bauksit, saya melanjutkan perjalanan ke anak perusahaan dari Antam, yaitu ICA atau Indonesia Chemical Alumina, di mana bauksit yang sudah ditambang akan diolah lagi di sini. Seperti apa ya hasilnya? Kita tadi sudah ke tambangnya, sekarang Rani sudah berpindah ke pabriknya. Ini adalah ICA, Indonesia Chemical Alumina. Nah, pertama kali saya masuk, terus ngelihat gundukan ini langsung
Apa ini? Apakah gundukan pasir atau tepung terigu? Tapi ini bukan sama sekali ya. Di sini aku sudah bareng sama Pak Muammar. Halo, Mbak Rani. Langsung Pak, selamat siang juga Selamat Pak. siang, Mbak Rani. Aku Gimana tuh kabarnya? langsung pengen penasaran karena pertama kali dengar kata bauksit itu ketika mau ke sini. Jadi boleh nggak sih Pak diceritain prosesnya dari biji bauksit menjadi alumina itu? Ya, jadi bauksit itu kan biji ya, masih biji, masih raw material awal ya. Jadi sejak ada agenda hilirisasi, bauksit ini diolah menjadi produk yang lebih bernilai lebih. Ya, jadi bauksit tadi yang dari tambang Antam, lalu kita proses di pabrik Ica ini, lalu ya kita bisa lihat hasil belakang menjadi yang seperti tepung terigu memang. Iya. Jadi emang lebih kelihatan bubuk, powder, tapi sebenarnya kalau kita lihat tuh beda sebenarnya dengan tepung terigu. Jadi ini lebih kita namakan produknya namanya hidrat. Jadi hidrat ini tuh ibaratnya produk awal dari hasil pemurnian bauksit itu menjadi alumina. Dari hidrat ini akan kita bisa olah lagi nanti menjadi alumina dan turunan-turunan produk lain yang sesuai kebutuhan di customer kita. Pak Muammar juga menjelaskan bahwa hasil hidrat dan alumina ini banyak digunakan di sekitar kita, seperti penjernih air ataupun bahan campuran untuk keramik dan elektronik. Ica juga merupakan satu-satunya pabrik pengolahan chemical grade di Indonesia, dan hasil dari produknya mayoritas masih diekspor ke luar negeri. Pengolahan bauksit menjadi alumina di Ica menggunakan proses yang bernama Bayer. Proses ini terdiri dari 4 tahapan. Pertama, pelarutan biji bauksit menggunakan kaustik soda, lalu proses pemisahan redmud, proses pengendapan, dan terakhir proses kalsinasi. Inilah gudang penyimpanan setelah melewati proses yang panjang sekali ya Pak. Panas ya. Panas, panjang, tapi kita bermuara di sini. Di sini tuh udah ada 2 kalau dilihat di belakang itu disebutnya apa bag Pak? Jumbo bag. Jumbo bag. Jumbo bag. Terus di sebelah-sebelahnya ada yang udah kayak sak-sak semen Iya, gitu ya. paper bag kita bilangnya. Paper bag. Jadi di sini sudah terbagi menjadi 2. Ada yang alumina, ada yang hidrat. Hidrat, betul. Terima kasih banget ya Ya, Pak, iya. sudah Sama-sama, boleh Mbak Rani. diintip melihat sedikit-sedikit main ke Ica. Tapi aku berdoa semoga nanti ke depannya industri di Indonesia semakin masif lagi, mulai bikin teknologi yang lebih lagi. Amin. Jadi tadinya yang 30% domestik, Naik 70% jadi. ekspor bisa jadi 50-50 lah ya Pak ya. Betul, karena nilai tambah buat kita juga. Bener banget. Terima kasih, semoga bermanfaat ya nih perjalanan kita dari tambang ke Ica juga. Lihat ya sayur-sayur di samping kanan, samping kiri saya ini semuanya seger-seger banget ya, bikin lapar. Dan semua sayur-sayur ini itu diolah oleh kelompok tani Mamalam, mandiri, manak, ngangalam. Jadi artinya adalah mandiri bersama dengan alam. Selain ada sayur hidroponik, terus abis itu nanti juga saya akan lihat ada buah-buahan yang ditanam sendiri. Dan kelompok tani ini tuh semuanya dibina oleh Antam. Misi Pak, aduh lagi ngomongin panen ini kayaknya nih ya. Kasih nih. Yang ini udah siap panen nih Pak. Sudah siap panen yang ini. Pas banget saya tuh tadi jalan dari belakang, resep banget ngeliatin jambu kristal yang udah siap panen gini. Oh, iya, Nah iya. Bapak Munaji ini adalah orang pertama pionir yang akhirnya ngebuat nursery ini ya Pak. Ya. Sampai akhirnya bisa sebesar ini sekarang jambu kristalnya di mana-mana. Boleh nggak sih Pak ceritain awalnya kenapa sih nursery ini akhirnya dibuat? Iya. Jadi awalnya itu kan karena
Di tambang ini kan memang setelah selesai kita tambang, kan kita butuh reklamasi. Awalnya itu kita menanam tanaman-tanaman endemik. Ya, yang ada di sini itu ada jamu hutan, ada juga tanaman-tanaman yang lain. Jadi kita memberdayakan masyarakat. Jadi kita mulai bentuk sebenarnya di tahun 2014 kelompok tani Mamalam dengan anggota 4 orang sampai berkembang sampai saat ini kurang lebih sekitar 160-an orang lah. Ini Ya. aku baru lihat tadi beberapa. Kira-kira boleh nggak sih Pak tunjukin ke aku yang lain? Yang lain. Di sebelah sana ada apa? Boleh. Aku mau tahu. Boleh ya Boleh. Pak? Ayo, Yuk Pak, kita kita jalan. lanjut. Nah, Lewat mana Pak? Sini Pak, nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Ayo, kita jalan. Selain jambu kristal, petani Mamalam ini juga melakukan penanaman sayur organik dengan metode hidroponik, budidaya ikan air tawar, serta peternakan sapi yang kotorannya digunakan untuk pupuk oleh kelompok tani Mamalam. Tidak hanya pupuk, kotoran sapi ini juga digunakan untuk penerangan di peternakannya dengan dijadikan biogas. Ini adalah bentuk pembekalan untuk masyarakat sekitar tambang yang dilakukan oleh Antam dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Tayan. Dalam menjalankan good mining practice, Antam langsung mereklamasi tanah-tanah bekas tambangnya. Seperti daerah yang saya masuki ini. Daerah ini terakhir ditambang pada tahun 2021 dan langsung direklamasi oleh Antam. Untuk mereklamasi daerah ini, Antam menggunakan media tanam tandan kosong atau tangkos yang terbuat dari limbah sawit. Selain sebagai media tanam, tangkos ini juga sebagai pupuk dari tanaman-tanaman endemik yang ditanam di sini. Selain itu, sebelum tanah ini ditambang, Antam menyimpan topsoil dari tanah aslinya agar dapat digunakan untuk mereklamasi daerah bekas tambangnya. Tanaman yang ditanam di sini merupakan tanaman endemik yang ada di Tayan, seperti jambu monyet dan jambu mete. Semuanya diambil dari nursery yang sebelumnya saya kunjungi dan diberdayakan oleh kelompok tani Mamalam sendiri. Hasil panennya sudah di samping saya dan Bapak. Asik. Ini buat yang belum pernah lihat, ini jambu apa Pak? Jambu monyet. Jambu monyet, bukan jambu monyet, bukan ya Pak? Harus hati-hati nih kalau nyebut. Terus sayur-sayurannya ini ada selada, lihat deh. Seladanya gede-gede banget. Kalau di restoran kan biasa dapetnya kecil-kecil. Sawi, sama ini tadi primadonanya nih Pak. Ya, karena ini bisa langsung dicoba. Langsung, gitu ya. aku yang ini Pak. Iya. Gimana? Mantep nih Pak ini. Mantap. Bisa di ini pakai pisau? Nggak apa-apa Pak, Atau langsung aja. digerogot aja? Langsung grogot aja Pak, biar sensasi kriuknya tuh dapet gitu Iya, ya. iya, iya. Aku cobain yang primadonanya dulu ya, Iya, jambu silakan. kristal. Gimana rasanya? Crispy banget. Crispy banget. Iya. Crispy terus manis banget. Ada asamnya, Iya. ada kesetnya sedikit, tapi mayoritas teksturnya aku suka banget sih. Karena kalau pas makan tuh krenyes, airnya banyak juga. Ini dijual berapa Pak? 1 kilonya? Ini dijual per kilonya di sini 25.000. Jadi satu kali panen itu sekitar 80 kilo lah. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, tergantung kondisi yang ada. Tapi rata-rata 1 minggu sekali itu 80 kilo sekali panen. 80 kilo dan selalu habis ya pasti? Yang selalu habis. Dan ini karena kita baru sekitar 600 pohon aja. Tapi rencananya pengembangannya sampai Agustus itu kurang lebih kita targetnya 1000 pohon. Gitu. Jadi kalau misalnya main-main ke Tayan ya teman-teman bolehlah mampir nih ke sini. Terus wajib banget beli jambu kristal. Kalau di Jakarta mahal. Di sini 25.000 sekilo ya Pak. Ya. Setelah melihat proses reklamasi Antam, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu tempat pelestarian budaya, yaitu Rumah Betang. Rumah Betang sendiri adalah rumah khas suku Dayak yang terus dilestarikan oleh Tayan. Selamat datang di Rumah Bentang, rumah adat khas suku Dayak. Di sini sebelum mengeksplor rumahnya, saya diajak dulu untuk menarikan tari penyambutan. Tari untuk menyambut para tamu.
adalah rumah adat suku Dayak yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dulunya seluruh keluarga bisa tinggal dalam rumah ini, bahkan bisa memuat sampai 9 kepala keluarga. Berarti dalamnya besar banget ya. Ikut aku lihat yuk. Dapat dilihat, di dalam rumah betang ini terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing, seperti tempat berkumpul dan tempat untuk tinggal. Bahan-bahan yang digunakan di dalam rumah betang juga banyak menggunakan bahan dari alam, seperti akar-akaran untuk mengikat bagian dari rumah betang ini. Di dalam rumah betang ini terdapat ornamen-ornamen yang merupakan identitas dari masyarakat Dayak. Semoga situs budaya seperti rumah betang ini terus dapat dilestarikan oleh masyarakat. Ibu ini mau buat apa? Buat tikar. Oh, ini yang kita dudukin. Nah, ini tikar Oh, namanya. ini. Namanya apa? Lempak Lempak. Buat duduk. buat duduk Ini dibuatnya dari apa? dari daun, Daun apa? daun seke. Daun seke. Ini ibu ngambil sendiri dari hutan? Ambil sendiri ke hutan. Hebatnya. Biasanya supaya jadi ini berapa lama prosesnya? Oh, enggak lama, 2 hari dijemur kering. 2 hari. Oh, tunggu kering dulu, Iya. dijemur, dianyam Dijemur, baru. habis dianyam. Aku mau dong diajari buatnya gimana. Nah, nganyam Gimana lah. coba? Gini, Coba aku teruskan dari sini ya. ya. Nah, Oke, ini butuh ketelitian ya. ya. Mm-mm. Gini bisa. Oke. Nih buat gini lagi. Ini bisa. Jadi deh. Jadi. Deh. Jadi biasanya ibu-ibu lakukan di sini memang menganyam salah Menganyam, satunya. Jadi semua nih yang ada di samping saya dianyam sendiri oleh ibu-ibu. Ya. Senang sekali mengakhiri perjalanan saya di Tayan, Kalimantan Barat, menghabiskan waktu melihat budaya dari orang Dayak itu sendiri. Kita sudah jalan-jalan berkelana ke pertambangan, melihat proses bauksit, sudah melihat tadi rumah betang yang juga sangat spesial bagi orang Dayak, dan masih banyak sebenarnya bisa dieksplor, tapi kelana kita harus berakhir sampai di sini dulu. Jika ingin melihat perjalanan yang lainnya, saksikan terus Kelana Indonesia.